Shalom pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada saat ini. Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dalam forum diskusi Sekolah Sabat, di mana acara ini dapat Anda saksikan dalam YouTube Rumah Sakit Advent Bandung. Pada saat ini kita telah memasuki pelajaran ke-9, di mana pelajaran kita saat ini berjudul Pertentangan Kosmis. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua narasumber kita, yaitu Pendeta David Panjaitan dan juga Pendeta Sitorus. Apa kabar Pak Pendeta? Tuhan baik. Sehat ya Pak Pendeta? Sehat. Dan kami pun berharap seluruh pemirsa yang bersama-sama dengan kami pada saat ini dalam keadaan sehat. Namun sebelum kita mempelajari Sekolah Sabat ini, mari kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Sitorus. Silakan Pak Pendeta. Mari berdoa. Tuhan di surga, kami mau mempelajari firman-Mu. Kami memohon kiranya Engkau akan menuntun hati pikiran kami mengerti, agar firman ini semakin membuat kami terus mengenal Tuhan sementara kami hidup di dunia ini, dan kami terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tadi kita telah mendengarkan bahwa pelajaran kita dalam satu pekan ini berjudul tentang pertentangan kosmis. Dan ayat hafalan kita dalam satu pekan terdapat di dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, dan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kita melihat di dalam pelajaran kita pada saat ini, dari teologi Alkitabiah, adalah pertentangan besar antara Kristus dan iblis. Dan kita juga sudah melihat pada pelajaran-pelajaran kita pada triwulan yang lalu, bagaimana pertentangan antara iblis dan Tuhan di dalam kerajaan surga. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang Alkitab, tema pertentangan kosmis di mana kerajaan Allah dilawan oleh iblis dan para malaikatnya. Dan jadi satu pertanyaan mungkin pada kita saat ini, apa yang menjadi pertentangan antara kerajaan Allah dengan iblis dan malaikatnya? Kita langsung saja kepada Pendeta Sitorus. Silakan Pak Pendeta. Ya, baik. Kalau kita lihat ya, sebuah pertentangan itu berarti pengertiannya berlawanan ya. Berlawanan, dua hal yang berlawanan. Ini berkaitan dengan Tuhan dan juga Lucifer. Lucifer itu adalah malaikat yang Tuhan ciptakan. Ini bermula sebenarnya ketika di surga. Pada waktu itu Lucifer adalah malaikat yang memiliki hikmat, ya, dia pemimpin dari malaikat-malaikat lain. Lalu Lucifer berusaha untuk naik setingkat menyamai akan Allah. Jadi dia menarik penyembahan yang harusnya kepada Allah berpusat kepada Lucifer. Jadi pertentangan ini bermula dari kecemburuan Lucifer, ya, ingin menyamai ya, Allah. Lalu dia membuat fitnahan atau tuduhan bahwa Allah di dalam pemerintahannya itu adalah Allah yang kejam, Allah yang otoriter. Maka malaikat-malaikat tidak akan bisa untuk menuruti perintah Allah. Maka tuduhan itu telah disebarkan kepada malaikat lain, sehingga sepertiga malaikat di surga mengikuti akan hasutan dari Lucifer. Dan seterusnya, Tuhan memberikan kesempatan sebenarnya untuk Lucifer untuk bertobat, untuk kembali kepada perintah Allah, menurut perintah Allah. Tapi dia tidak mau menurut, ya, dia meneruskan, dan sehingga akhirnya pertentangan itu berkelanjutan setelah Lucifer dilemparkan ke bumi. Jadi yang bertentangan sebenarnya adalah tentang karakter Allah. Lucifer yang mencoba untuk memfitnah, membuat sebuah hal yang tidak ada dalam karakter Allah, sehingga malaikat dan bahkan manusia beranggapan bahwa Allah itu adalah Allah yang kejam, seperti itu. Oke, baik. Kalau menurut Pendeta Panjaitan, silakan Pak Pendeta. Sorry, boleh diulangi pertanyaannya? Apa yang menjadi pertentangan antara kerajaan Allah dan iblis dengan pengikutnya ya tentunya? Karena sepertiga itu lumayan banyak ya Pak Pendeta yang mengikuti iblis itu. Betul. Pertentangan sederhana sih. Setan tidak puas dengan keberadaannya, walaupun
dia sudah diberi kesempatan untuk memimpin biduan di sorga ya, dan dia diciptakan lebih istimewa daripada yang lainnya. Ini hal negatif itu adalah tidak puas, tetapi dari hal positifnya adalah termotivasi kan. Kalau orang punya begini termotivasi ingin seperti itu gitu. Nah, sense negatifnya adalah aduh aku pengen seperti dia, nggak puas dengan apa yang aku punya. Nah, itulah yang menjadi titik masalahnya, tidak puas dia, sehingga dia mencari strategi bagaimana biar dia dipuaskan. Nah, salah satu caranya yang dia lakukan adalah menyebarkan isu, gosip. Gosipnya apa? Itu ada di pelajaran hari, sebentar ya. Hari Kamis kayaknya. Ya hari Kamis. Kalau hari Kamis. Rencana iblis sejak awal adalah berusaha membuat makhluk ciptaan percaya bahwa Allah tidak benar-benar adil dan penuh kasih serta hukumnya menindas dan menyakiti mereka. Ingat waktu kita membahas sebutan adil itu bagi dua atau bagi rata? Bagi rata. Supaya nggak salah lagi ya Pak Pendeta. Bagi dua, bukan bagi rata. Iya bagi dua. Bagi dua. Kalau bagi rata kan ya sama setengah. Kalau anak kecil suruh bawa 3, kita dewasa bawa 3 kan itu namanya bagi rata, tapi ini bagi dua sesuai dengan kemampuan. Nah, setan mempunyai konsep adil itu bagi rata, bukan bagi dua. Kenapa? Kita sama-sama tahu lah kalau kita baca buku tulisan Roh Nubuat kan jelas di sana dikatakan. Memang saat itu Lucifer adalah makhluk yang paling hebat lah ya, ciptaan. Tetapi dia merasa tidak adil karena dia merasa harus bagi rata. Kenapa? Karena ketiga oknum kalian itu mereka rapat untuk menciptakan bumi ini, dia nggak ikut. Nah itu sebenarnya bagi dua, bukan bagi rata. Kalau bagi rata dia ikut dong. Nah kembali isu itulah yang dihembuskan oleh Lucifer waktu itu. Lama kelamaan namanya menjadi apa? Setan, iblis, atau pefitnah atau pembohong. Itu sama lah kayak waktu kita sekolah dulu kan. Kita punya teman sekolah. Karena kelakuannya seperti itu, kita sering panggil dia dengan sebutan kelakuannya, benar kan? Oh iya. Siapa tuh? Si tukang cabut tuh. Sorry saya sebut ini. Dulu ada senior kami di Naripan, senior kita di Naripan. Dia kalau ngomong apa-apa sering bilang teman, dasar tukik katanya kan. Jadi dia dipanggil si tukik. Gitu juga dengan Lucifer. Awalnya Lucifer itu artinya adalah putra fajar kan. Tapi karena dia selalu menyebarkan isu, gosip, bohong, disebutlah dia menjadi setan, iblis, sibolis kalau orang katakan. Yang artinya adalah memang pembohong. Buku Yakobus katakan bahwa dari awalnya dia memang berbohong. Nah, saya tertarik dengan ini nih Pak Pendeta, tentang asal-usul yang pertentangan tadi. Apakah pada saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, apakah ini cenderung untuk jatuh di dalam dosa? Siapa ini? Pak Pendeta, langsung. Jadi ada istilah dulu sinful dengan sinless. Sinless itu memang tidak ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Sinful itu adalah memang ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Memang Adam diciptakan sinless. Tidak ada keinginan dan kecenderungan untuk berbuat dosa. Nah, ingat sahabat lalu kalau saya tidak salah ingat, Tuhan juga menginjekkan atau menciptakan manusia itu bersamaan dengan hak memilih. Kan begitu. Seandainya sinful dengan sinless itu, contohnya sinful lah, Adam ini diciptakan dengan karakter sinfulnya, kecenderungan untuk berbuat dosa, kan tetap dia punya hak untuk memilih. Kan begitu kan? Sinless pun begitu, dia tetap punya hak untuk memilih. Seandainya dia diciptakan sinful atau sinless, tapi kalau tidak dengan hak memilih, itu sama aja kayak robot kan?
Ya kan? Robot diciptakan untuk tidak salah. Robot diciptakan ya memang karakternya salah, tapi dia tidak punya hak memilih untuk salah atau tidak salah. Nah, sementara kata kuncinya adalah memang Adam diciptakan oleh Allah itu sinless. Ditambah hak memilih. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah Yesus itu sinful atau sinless? Ini menarik nih. Gimana Pak Pendeta? Mungkin sinless ya. Pasti ya. Tidak ada kedosaan. Walaupun meski Yesus itu kan lahirnya dari Maria, dari manusia yang berdosa. Sebenarnya secara kemanusiaannya membawa sifat-sifat kedosaan karena dia lahir dari ibu yang berdosa, bukan malaikat ya. Jadi makanya waktu digoda bersama dengan iblis, ya dia mematikan itu sifat untuk kecenderungan berdosa. Dia lebih menyerahkan apa yang Tuhan kehendaki. Makanya selalu merujuk kepada firman Tuhan. Dia bisa saja untuk membawa jawaban-jawaban pikiran sendiri, pengetahuan sendiri, tetapi dia tidak gunakan karena pikiran-pikiran manusia secara yang berdosa ini sudah tercemar, ya sudah bikin kacau, sudah bercampur dengan keinginan-keinginan untuk berbuat dosa seperti itu. Iya. Kalau Pak Pendeta ada tambahan lagi, kayaknya ada yang mau disampaikan lagi. Ya, kita nanti ya terima kasih responnya. Saya harus cek ulang apakah dia sinful atau sinless. Tapi intinya yang mau saya katakan adalah kepada pertanyaan Marja tadi, entah sinful, entah sinless, tetapi sinfulness itu dilengkapi dengan hak untuk memilih. Oh iya. Artinya dia punya kuasa bebas. Ya. Untuk melakukan memilih apa yang dia mau. Disitulah peran daripada Roh Kudus untuk mengingatkan kita, untuk mengarahkan kita memilih hal yang yang baik. Oke, jadi kita diberikan kuasa untuk memilih ya. Apakah kita mau sinful atau sinless? Oke, tambahan coba di Senin tanggal 24 Februari. Ya. Senin. Antara ular atau Allah pasti ada yang berbohong kepada Hawa. Yang kini harus memilih apakah dia akan percaya apa yang Allah katakan atau apa yang ular katakan. Ya. Jadi kan ada hak memilih. Betul. Di sini dan di bagian lain dalam kitab suci, sifat pertentangan ini terutama mengenai apa dan siapa yang harus dipercaya. Ya. Yang mana hal ini secara integral berkaitan dengan kasih. Dan itu karena keyakinan Anda tentang seseorang. Orang seperti apa dia dan apakah dia dapat dipercaya sangat berdampak pada apakah Anda akan mengasihi dan mempercayai orang tersebut. Dan dalam hal ini mendengarkan apa yang dia katakan kepada Anda. Kalau saya bisa ilustrasikan ini zaman Siti Nurbaya ya. Dijodohkan kan? Iya. Terus orang tua bilang apa? Nanti dengan berjalannya waktu kamu jadi sayang kok. Jadi suka. Artinya saya melihat dari situ sering berjalan waktu, tumbuh kepercayaan satu dengan yang lain itu. Nah pada saat yang sama tumbuh kepercayaan satu dengan yang lain, tumbuh kasih itu. Sekarang kan enggak. Terjadi sekarang kan lihat suka, nggak bisa dipercaya nih orang. Itu saya melihat dari apa? Dari itu saja. Dan itu karena apa? Keyakinan Anda tentang seseorang. Apakah Anda akan mengasihi, mempercayai orang tersebut dan dalam hal ini mendengarkan apa yang dia katakan kepada Anda. Oke, itu respon dan tambahan sedikit. Oke. Saya tertarik juga dengan yang ini Pak Pendeta. Berarti yang tadi berjalan bersama, bertumbuh bersama ya. Sehubungan dengan kita mundur sedikit pelajaran kita yang di hari Minggu yang di dalam Matius 13 ayat 28 sampai 30 tentang menabur. Ya, pada saat seseorang kalau menabur pasti benih yang bagus. Sama dengan Tuhan kita juga menabur tuh pasti benih yang bagus. Tetapi pada saat musuh itu datang menaburkan lalang, nah itu tidak boleh dicabut. Nah, sementara ada hak memilih di antara manusia diberikan. Yang pertanyaan saya ini Pak Pendeta, apa yang menjadi penyebabnya itu dibiarkan lalangnya? Padahal bisa saja kan, itu kalau kita lihat lalang itu kan seperti parasit ya. Dia mematikan yang ini. Kenapa tidak pada saat itu juga dijatuhkan saja, dimatikan saja seperti itu?
Kalau dimatikan berarti nggak ada hak memilih dong. Ya nggak ada hak memilih ya? Atau dibuangkan? Oh ya, gimana menurut Pak Pendeta? Ada dua alasan orang tidak bisa memilih. Ya. Satu, nggak ada yang mau dipilih. Kedua, kebanyakan yang mau dipilih. Contohnya jalan kita ke mall beli sesuatu kan, putar, ada beli ini. Bukannya lu nggak suka sama itu, terus nggak ada lagi yang lain. Udah ini aja lah. Satu. Lalu yang kedua jalan, ini ada, oh ini keren. Udah pulang pusing, kenapa? Jadi dibeli banyak banget yang mau dipilih, ya udahlah. Jadi nggak ada. Lihat pilihan kita hanya dua, antara Allah dan setan, hanya itu aja. Nah mungkin saya bisa menambahkan pertanyaan Marice, kok lalang itu ada di situ gitu kan? Apa sih? Kenapa sih seperti itu? Nah saya agak tadi sebelum rekaman saya kalau orang Medan bilang bikin orek-orekan ya, apa coret-coretan. Mudah-mudahan bisa. Boleh teman-teman di zoom kemana? Oke. Lihat ayat inti kita, coba. Ya. Kejadian 3 ayat 15. Sambil Marice baca, saya akan tunjukkan. Oke. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan. Ini adalah Tuhan yang warna hijau ini. Ya. Akan mengadakan permusuhan, dia bicara kepada setan. Antara engkau dan perempuan itu. Oke, antara engkau dan perempuan itu. Dan antara keturunanmu dan keturunannya. Artinya, sejak awal ada pertentangan itu. Ini gambarnya kelihatannya. Ya, jelas. Akan ada pertentangan. Nah, yang menarik adalah permusuhan antara siapa dibilang? Antara perempuan itu dan betul. Antara perempuan itu dan keturunannya. Keturunanmu dan keturunannya. Coba ulangi lagi. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu dan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lihat ayat itu. Pertama, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunannya dan perempuan itu. Dari ayat itu siapa pertama yang memusuhi? Tuhan. Siapa? Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Artinya Tuhan menyatakan bahwa yang pertama memusuhi itu adalah kamu, setan. Nah, coba lihat, kalau orang memusuhi kita, siapa yang duluan mengganggu, kita atau orang itu? Orang itu. Iya kan? Aku akan mengadakan permusuhan. Permusuhan antara siapa? Antara engkau dan perempuan ini. Engkau yang benci sama ini. Keturunannya dan keturunannya. Lalu di bawahnya lihat. Di bawahnya lagi ayat berikutnya. Ayat 16. Bukan ayat yang tadi. Oke. Keturunanmu akan meremukkan kepalanya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lihat, setan yang menyerang, setan yang memusuhi, tetapi dalam pertempuran itu keturunanmu perempuan itu akan melawan, bukan? Ya. Lalu dikatakan bahwa keturunanmu akan mematuk tumitnya. Artinya pada saat setan mengadakan serangan kepada keturunannya, keturunannya itu akhirnya melawan. Kan gitu kan? Nah, perlawanan itu satu akan meremukkan kepalamu, yang satu akan mematuk apa? Tumitnya. Kalau ular kepalanya sudah hancur, mana bisa mematuk tumit, kan gitu. Artinya apa? Sekali waktu keturunan perempuan itu akan memenangkan pertandingan. Nah, di dalam pertandingan itu seolah-olah kamu menang. Coba, di sini diceritakan nggak diremukannya pakai apa kepala itu? Dan engkau akan meremukkan, tidak? Nggak ada kan? Tidak pernah. Saya punya asumsi, ular itu diremukkan oleh tumit daripada orang itu. Coba, kalau kita lihat ada cicak, ada kecoa,
kita matikannya pakai apa? Tumit, diinjek. Nggak gini kan? Enggak. Jadi waktu diinjak, sebetulnya kepala ular itu hancur bukan? Tapi orang melihat apa? Tumitnya apa? Dipatuk. Lihat ayat itu kan? Iya, betul. Mana nih? Kok jadi hilang nih? Kejadian Jadi 3:15. menarik kan? Mana nih? Allah berbicara kepada setan bahwa akan ada permusuhan antara kamu dengan wanita ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi akan ada terus serangan-serangan dari siapa? Dari setan. Tapi ada sekali waktu keturunan daripada wanita itu akan menyerang, memenangi pertandingan itu, memenangkan pertandingan. Dengan cara apa tadi? Saya imagine gimana ya cara meremukkan kepalanya ya. Lalu saya ingat gitu kan di rumah. Ada tikus lah, ada apa. Kecoa. Dengan cara apa? Bagaimana kita mematikannya? Pakai ini atau tumit? Tumit gitu. Udah, itu Baik, kepanjangan. Sorry. Gimana? Mungkin pendeta mau menambahkan juga? Tadi apa ya? Lupa saya. Jadi pada saat gandum yang baik ditabur, benih yang baik ditabur bersamaan dengan ilalang, ini seolah-olah membiarkan kejahatan itu terus berjalan terus. Ya, ini sama dengan ada kaitan dengan pelajaran kita minggu lalu ya, bahwa Tuhan itu membiarkan ataupun ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, ya seperti peristiwa Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan itu kan tahu bahwa di dalam tengah-tengah taman itu ada pohon pengetahuan baik dan jahat, itu kan ujian. Karena waktu si Hawa mendekat ke pohon itu, Tuhan kan melihat juga sebenarnya. Ini sama kayak misalkan kalau orang punya tanaman, ya supaya tanaman itu mungkin nggak dimasukin orang, nggak diambil, dia kan akan pagari. Jadi dia sudah memprediksi kemungkinan terjadi, orang akan masuk ke ladangnya dan mengambil. Dia bikin pagar dengan bambu atau segala macam, ya untuk mencegah orang masuk. Nah, kalau kita berpikir, Tuhan juga akan berpikir seperti seorang petani yang punya tanaman, akan mengetahui bahwa mungkin Hawa akan ambil ya, buah pengetahuan jahat itu, tapi dia tidak cegah. Ya, tidak cegah dengan apa? Dengan mungkin dengan dipagari dengan pagar apa gitu ya, ketika dia mau masuk langsung terhalang atau sebagainya, tapi tidak. Ya, Tuhan hanya ingatkan melalui malaikatnya ya. Berulang-ulang kali Tuhan kasih ingat, bahkan Tuhan katakan kepada Hawa, jangan jauh-jauh dari suaminya. Tapi karena dia merasa dia bisa melawan, makanya dia apa? Dia coba untuk beranikan diri sehingga akhirnya jatuh. Nah, kemungkinan-kemungkinan inilah yang terjadi dalam dunia ini. Jadi selama kita hidup di dunia ini, ya, antara baik dan jahat itu akan terus terjadi. Kita tahu bahwa Tuhan selalu membuat yang baik, selalu membuat yang baik. Bahkan sejak di surga sesuatu yang Tuhan buat itu baik. Di bumi Tuhan buat sesuatu yang baik, sehingga muncul penyusup, ya, penyusup yang membuat benih yang tidak baik. Itu tadi digambarkan dengan lalang dan gandum, ya. Dalam cerita ini, ya, murid bilang, ya, mau cabut itu ya lalang supaya jangan menghalangi pertumbuhan si gandum. Tapi di dalam tanah si akar-akarnya gandum dan lalang itu sudah menyatu, sudah saling mengikat, ya, berkaitan. Jadi kalau lalang ini dicabut, maka gandumnya akan tercabut karena sudah berkaitan. Jadi ini menggambarkan tentang bahwa kejahatan itu, dosa itu sebenarnya tumbuh di tengah-tengah kebaikan. Jadi Tuhan tidak mau langsung hentikan, stop pertumbuhan akan dosa, tapi dibiarkan semuanya. Nah, di saat pembiaran itu sebenarnya Tuhan menunda, ya, dosa itu sementara. Bukan berarti mengizinkan orang, memperbolehkan orang untuk berbuat dosa, tidak. Tapi ada masanya nanti segala dosa, kejahatan dunia ini akan diakhiri. Jadi puncaknya nanti adalah ketika penghakiman, ya, pemisahan antara lalang dan gandum, ya, sehingga tidak ada lagi kecenderungan kemungkinan orang akan berbuat dosa. Disitulah Lucifer akan dihukum serta seluruh pengikutnya. Sebabnya sementara kita hidup di dunia ini,
Ya, kita ini sebenarnya lalang atau gandum. Ya, atau pilihan kita ada di tangan kita ya. Atau dua-duanya. Nah, Oke. ini kembali lagi pilihan. Yeah. Saya ini mau jadi lalang atau menjadi gandum. Ya. Atau saya ini sebenarnya kelihatannya gandum tapi ada lalang-lalangnya. Nah, ini juga menjadi apa? Menjadi pertentangan. Nah, pertentangan kosmis ini memperlihatkan pada kita semua bahwa sementara kita hidup di dunia ini, ya, Tuhan berkuasa dan setan juga berkuasa untuk, ya, berusaha untuk membuat kita jatuh kepada pilihan-pilihan salah. Jadi bagaimana kita untuk melihat pertentangan ini supaya kita tahu bahwa belum berakhir, ya, pekerjaan setan, belum berhenti untuk menggoda manusia untuk memilih melawan Tuhan. Nah, kalau di dalam cerita Adam dan Hawa, ketika dia menawarkan buah pohon jeruk itu, sama dia menawarkan apa yang dia inginkan waktu di surga. Ya. Malah dia memunculkan seolah-olah Tuhan itu menyembunyikan sesuatu dari Adam dan Hawa. Tidak mau supaya Adam dan Hawa itu sama seperti Allah. Ya. Sama dalam arti ini adalah menjadi setara. Manusia dengan Allah setara. Ini kan sama waktu Lucifer di surga, dia ingin menjadi setara dengan Allah. Ya, tidak akan mungkin. Karena apa? Allah sang pencipta, manusia ciptaan, Lucifer ciptaan, itu suatu hal yang tidak mungkin. Kira-kira begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Tadi berbicara tentang dosa ya. Dosa itu seolah-olah seperti misterius ya buat kita ini. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa dosa itu begitu misterius dan tidak dapat dipertanggungjawabkan? Gimana Pak Pendeta? Kita sering menerjemahkan dosa dengan membunuh ya. Membunuh. Makanya sering, dosa itu apa ya? Kita coba berusaha untuk tidak membunuh, tapi kita melakukan hal yang lain. Kembali kepada definisi dosa. Buku Roma dengan buku Yohanes kan, atau Yohanes. Buku Roma katakan bahwa apa saja kita lakukan tanpa iman itu dosa. Lalu 1 Yohanes 3:4 yang saya ulang-ulangi terus. Dosa itu adalah melanggar perintah Tuhan. Kenapa buku Roma katakan melakukan sesuatu tanpa iman itu dosa? Karena kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan, tapi oleh karena kasih karunia dan iman kita kepada siapa? Yesus Kristus, bukan? Nah, tadi saya singgung masalah membunuh. Emang membunuh sama dengan dosa? Bunuh kecoa dosa. Membunuh kan binatang. Iya kan? Makhluk Kenapa? hidup. Nanti kita cek, mungkin pertemuan berikutnya saya akan kasih tahu pasalnya, bukunya. Kesalahan Raja Saul yang paling besar adalah pada waktu Tuhan katakan kepada Samuel katakan kepada Saul, musuhmu itu bunuh semua. Raja-raja bunuh semua. Datang Raja Saul, bunuh. Ini secara politik ini bisa bagus, ini udah bawa. Ini kan kerbo-kerbonya binatang kan gendut-gendut nih, bawa. Itulah kesalahan Saul yang paling berat. Kenapa? Tidak mengikuti perintah Tuhan. Bukan berarti saya katakan membunuh itu boleh, bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah dosa adalah melanggar perintah Tuhan. Memang 10 hukum itu Dilarang. ada salah satu hukumnya mengatakan dilarang membunuh. Kan begitu. Itu kalau saya punya ilustrasi sama seperti lampu merah. Seluruh dunia tahu bahwa lampu merah itu berhenti. Tapi sesekali polisi katakan, "Prit, jalan." Kenapa? Satu, ada pejabat pemerintah. Kedua, ada keadaan darurat, ambulan, belang, lain apa sebagainya. Tapi kejadian itu tidak membatalkan peraturan lalu lintas, bukan? Betul. Coba kita bilang, Pak Polisi, peraturan lalu lintas mengatakan bahwa lampu merah berhenti. Kita ditangkap atau enggak? Ditangkap, lu menghalangi jalan. Bisa-bisa dapat ya. Lebih lebar lagi. Kenapa kita tidak makan daging babi haram halal? Kenapa? Sering orang katakan, ini maaf saya singgung ini lagi. Sering orang katakan, oh kan ada nanti darah tinggi, kolesterol, cacing pita. Loh sekarang ada obat kolesterol kok. Selesai kan masalah kan? Jadi kalau ditanya kenapa kita nggak makan
yang haram. Tuhan larang, titik, gitu aja udah. Iya kan? Tuhan larang, titik. Betul. Lalu kalau menyinggung masalah merokok, kopi ini karena lihat konteks Ka'bah. Ka'bah itu harus bersih. Lalu Rasul Paulus katakan tubuhmu adalah Ka'bah. Nah, yang tadi itu mengotori Ka'bah, mengotori tubuh, kan begitu. Jadi intinya, kenapa sama kayak orang tua? Kenapa kamu nggak boleh pulang lewat jam 10 malam? Mama larang. Selesai kan? Kan orang tanya, kenapa mama larang? Oh, kalau lewat jam 10 itu udah sepi jalan, udah ini, nanti banyaknya. Kan panjang keterangannya. Ya kalau dibilang, kenapa nggak boleh 10? Ya karena ini, ya kalau gitu buat temen dong. Banyak alasan. Banyak alasan, tapi kenapa? Mama larang. Jadi siapa yang mengikuti apa yang mama katakan, dia akan sehat karena tidur cepat. Dia di rumah di jalan tidak ada yang ganggu, karena malam bisa lihat. Jadi kembali dosa kerabis tadi, karena itu tadi. Apa dosa yang dilakukan oleh Lucifer? Apa dosa yang dia lakukan waktu di sorga? Membunuh dia? Tidak. Berbohong dia? Tidak. Cemburuan. Apa? Melawan. Apa yang dia buat? Tidak perlawanan? Perintah. Melawan perintah Allah. Tuhan katakan, hanya aku yang bisa disembah. Tapi Lucifer menciptakan dirinya biar apa? Disembah. Itulah Wahyu Wahyu pasal 14, pekabaran 3 malaikat. Hanya Tuhanlah pencipta yang harus apa? Disembah. Tapi apa? Lucifer membuat sendiri. Lucifer berdosa. Dosanya apa gitu? Ingin disembah. Dia ingin menyamakan dirinya dengan pencipta, jadi objek sesembahan, bukan subjek yang menyembah. Adam, Hawa, apa? Berbohong mereka? No. Melanggar perintah Tuhan. Apa perintahnya? Ini makan, ini jangan. Hanya itu aja. Oke, kesimpulannya udah lewat waktu. Baik, kita akan langsung pada konklusi. Kita minta tolong Pak Pendeta untuk menyampaikan konklusi pelajaran kita pada hari ini. Baik, supaya kita mendapatkan sesuatu yang kita ingat baik-baik dari pelajaran ini. Dosa itu sesuatu yang misterius, ya. Kita tidak tahu kapan terjadi, ya. Dan dosa itu selalu mengerikan. Itu saja yang perlu diingat, dosa itu selalu mengerikan. Kita lihat penderitaan di bumi ini hanya karena Hawa memakan buah mentah yang jahat. Oleh sebab itu, selama kita hidup di dunia ini, baik dan jahat itu akan terus terjadi. Marilah kita mengingat setiap pelanggaran perintah Tuhan akan mendatangkan konsekuensi yang mengerikan, sehingga hati kita akan cenderung untuk memilih yang baik, ya, memilih untuk mengikut Tuhan. Kira-kira itu saja. Terima kasih untuk pelajaran kita pada hari ini. Saya Marica Tompu Bolon, mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.